Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik tentang teknologi dan perubahan sosial yang pertama, sebagaimana anggota kelompok di PPT yang tercantum di dalamnya. Di sini kelompok menggunakan referensi utama dari seorang penulis Gary Krug yang mana mengangkat topik atau judul Communication Technology and Cultural Change. Baik, jadi kelompok kami akan membahas mengenai teknologi dan perubahan sosial 1, di mana kami mengambil salah satu tokoh yaitu William pada tahun 1950. Dia melihat dari pengamatannya bahwa kebenaran pada umumnya itu mengenai teknologi yang semakin cepat dan kecepatannya itu terjadi dari yang belum terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya itu di mana di sini dari pengamatan dia mengenai perubahan terbesar dari komunikasi yang terjadi pada abad yang ke-19, di mana pada abad yang ke-19 ini atau pada abad yang sebelum-sebelumnya itu pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa pesan ini tidak bisa dipisahkan dari pembawa pesan menjadi elektronik. Artinya bahwa pesan ini yang ingin disampaikan bisa juga secara langsung ataupun bisa juga dalam media ataupun bisa juga dalam apapun yang bisa membantu manusia dalam berkomunikasi. Yang berikutnya dari Paul Villero, di mana dia mengemukakan pendapatnya bahwa pembubaran dengan adanya teknologi atau terciptanya teknologi akan menghancurkan fisik dan juga lingkungan. Jadi maksudnya dia itu dengan adanya penciptaan baru akan merusak namanya fisik dan juga lingkungan. Artinya dia melihat dampak apa yang akan terjadi ketika menciptakan sesuatu begitu. Yaitu seperti terciptanya barang-barang atau dari teknologi ini mengenai pesawat, di mana pesawat itu ketika terjadinya penerbangan akan terjadinya pengelinciran dan kecelakaan pesawat, maka akan merusak fisiknya manusia dan juga akan merusak alam. Yang berikutnya yang menjadi perbedaan dari teknologi komunikasi dari masa kini dan masa lalu, di mana yang kita ketahui bersama bahwa masa kini ini perubahan teknologi komunikasi ini semakin cepat dari yang membantu atau menolong setiap manusia seperti televisi, handphone, radio, dan lain sebagainya yang membantu komunikasi antara orang-orang baik secara dekat maupun jarak jauh yang mempermudah atau kecepatannya semakin cepat begitu. Kemudian terjadi di masa lalu itu yang kami contohkan seperti buku dan kertas yang dimana merupakan benda mati namun melalui pemikiran dan juga melalui pemikiran dan menghadirkan mereka ada di dunia. Jadi bukan hanya dikatakan sebagai masa lalu tetapi maksudnya ini lebih mencondongkan kepada kecepatannya. Jadi masa lalu ini artinya bahwa buku yang ada di masa lalu itu dia membantu manusia dengan apa yang dicatatkan oleh manusia, apa yang ada di pikiran manusia dicatatkan dalam buku dan ketika disimpan dengan baik akan bermanfaat ke depannya. Jadi apa yang ada di pikiran akan disampaikan melalui buku yang sebelumnya yang belum mengenal namanya barang-barang elektronik. Yang berikutnya mengenai visi dalam dunia, langsung mengenai teknologi komunikasi terutama berkembang sebagai sistem secara langsung mengubah bahasa kita dan apa yang ada di pikiran mewakili komunikasi kita di dunia. Artinya bahwa mengubah bahasa kita ini seperti dengan adanya teknologi, dengan kita belajar dari teknologi-teknologi yang ada ataupun bantuan dari barang-barang elektronik lainnya akan membantu kita dalam bahasa antara komunikasi satu sama yang lain yang bisa dimengerti dan dipahami. Thomas Edison dia mengemukakan pendapatnya bahwa perkembangan teknologi informasi ini dianggap memberi kemudahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Hanya saja di balik kemudahan dan kenyamanan teknologi maupun perubahan sosial ini terdapat berbagai ancaman karena sifat teknologi yang global dan publik sehingga teknologi sangat rentan dari sisi bentuk kejahatan maupun dampak negatif. Jadi dengan adanya publik atau global ini akan mendapatkan atau akan menghasilkan hal positif dan juga hal negatif. Tergantung kepada diri kita bagaimana kita menjalankan atau melakukannya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya mengenai dampak dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu teknologi dan perilaku sosial negatif, di mana perilaku negatif ini ketika perilaku tersebut melampaui batas-batas, norma dan nilai-nilai yang berlaku, serta kelebihan teknologi justru dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan hal-hal negatif. Tetapi apabila teknologi perilaku positif ini merupakan segala bentuk kebaikan yang ditimbulkan oleh keberadaan teknologi komunikasi yang terdiri dari dorongan terhadap pendidikan, timbulnya pekan sosial terhadap sesama, terwujudnya keamanan dan kedamaian, serta bertambahnya wawasan positif bagi pengguna teknologi dan komunikasi.
Baiklah, kita akan melanjutkan ke munculnya persepsi dan sejarah. Di sini dalam menggambarkan perbedaan antara persepsi dan pemahaman dunia sebagai objek, Hazel menggambarkan apa yang disebutnya pengalaman primordial. Yang pertama itu adalah menjadi sadar atau mengerti. Itu maksudnya adalah kita menjadi sadar dan mengerti dari ketakutan. Ini muncul ketika hal yang kita rasakan itu bisa diubah menjadi jenis pengalaman lain, baik melalui ingatan atau melalui antisipasi. Yang kedua adalah pengalaman waktu, yaitu pengalaman saat-saat individu waktu yang dimanifestasikan sebagai hal-hal tertentu yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Di sini membutuhkan keberadaan mereka yang dihubungkan bersama dalam beberapa cara asosiasi. Sekarang kita masuk ke komunikasi, teknologi, dan perubahan budaya. Oke, kita lanjut ke komunikasi, teknologi, dan perubahan budaya. Yang pertama adalah penggambarannya tentang dunia manusia. Itu maksudnya adalah salah satu faktor tidak mampu melihat dari kedalaman keberadaan diri mereka sendiri. Yang kedua, hubungan tak terpisahkan antara diri dan dunia. Ini dimediasi melalui bahasa, muncul dalam tulisan Eric Voegelin sebagai paradoks mendasar kesadaran. Selanjutnya, elaborasi teknologi dan pertumbuhan, di mana dunia barat kontemporer, kemajuan adalah elaborasi teknologi dan pertumbuhan dunia yang muncul dari kemajuan seperti itu, dan tempat kita datang. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknologi sebagai budaya. Voegelin menyebutkan proses ini sebagai metaksi untuk menunjukkan antara status kesadaran, di mana kesadaran selalu kesadaran akan sesuatu atau keadaan tertentu, dan kesadaran itu akan muncul dan akan berkembang di dalam suatu hubungan dengan dunia yang diatur oleh bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pembingkaian teknologi. Alih-alih muncul dari pengalaman lokal, manusia yang dielaborasi melalui percakapan, hubungan dengan orang lain, dan bahasa sekarang sudah dikemas dan tidak lagi mencerminkan kebutuhan manusia itu sendiri. Akan tetapi, nilai-nilai model mesin dan teknologi sistem logis. Nah, munculnya juga nilai-nilai yang melekat dalam bahasa, serta proporsi antara hal-hal yang muncul sebagai logos. Baik, saat ini kita masuk pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu logos dalam teknologi komunikasi. Nah, di sini kita akan bahas 4 pokok penting. Yang pertama, pengertian dasar. Yang kedua, sudut pandang dalam antropomorfosis. Yang ketiga, tentang hidup dan pendapat ini diteruskan oleh Heraklitus. Dan yang keempat, artian penting dari logos itu sendiri. Yang pertama, kita masuk pada pengertian dasarnya. Di sini diambil dari kata Yunani, tekne dan juga poiesis. Dua ini mempunyai arti yang berbeda, tetapi esensinya sama, begitu, saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini diartikan sebagai sesuatu yang sedang dibuat atau sesuatu yang diciptakan manusia dalam upayanya untuk mengungkapkan satu keberadaan, begitu. Lalu dalam pandangan antropomorfosis atau dilihat dari ciri-cirinya, logos itu sesuatu yang hidup. Nah, jadi dia juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang hampir supranatural, tetapi dalam batasannya di sini dalam teknologi komunikasi dia dibahas sebagai satu pengetahuan dan logika, begitu. Dalam pengetahuan dan logika di sini diproyeksikan sebagai satu informasi. Jadi otomatis informasi itu juga adalah sesuatu yang hidup dan membuat dunia ini akan lebih hidup, begitu. Jadi dunia tidak pasif tetapi lebih aktif. Nah, ketika pengaksesan informasi ini dilakukan oleh seseorang, maka dimungkinkan untuk kita mendapatkan satu pengetahuan, begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana keterkaitannya dari logika, ilmu atau pengetahuan dan juga logika sampai pada informasi. Nah, Heraklitus menerangkan bahwa logos itu mengungkapkan proporsi atau analogi di alam semesta. Dan karena itu logos masuk akal. Dan hukum itu dia ungkapkan berdasarkan proporsi itu sendiri. Jadi artian Heraklitus ini tentang proporsi atau analogi itu sebagai satu yang dapat digambarkan, begitu, satu yang dapat diungkapkan. Itulah logos. Dan pada akhirnya kita menemukan arti penting ya dari semuanya itu. Apa sih arti logos? Nah, dalam teknologi komunikasi, logos diartikan sebagai yang terlibat di dalam dunia dan hubungannya itu dapat dijelaskan melalui penggunaan bahasa, tulisan, kata-kata, dan juga simbol. Di slide berikutnya, di sini merupakan satu penegasan dari artian logos itu sendiri, dan bisa dilihat di sini bahwa logos bila diterapkan pada komunikasi, teknologi modern dengan sendirinya menggantikan pengungkapan dunia dengan karakteristik teknologi. Seperti apa itu karakteristik teknologi itu akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Namun apa yang dapat saya sampaikan adalah satu contoh yang dapat memudahkan kita mengartikan logos, bahwa logos ini kan sesuatu yang diupayakan untuk ada, untuk mengungkapkan
keberadaannya. Dan pada zaman dahulu, logos inilah yang dipakai untuk memahami kosmo atau dunia ini, atau bahkan bagaimana memahami kehidupan sosial masyarakat, dan itulah yang diungkapkan dari logos. Kita masuk pada slide selanjutnya yang membahas tentang teknik dan dunia kehidupan teknologi. Di sini ada 5 poin yang mana menjelaskan tentang keterhubungan ya teknik itu dengan dunia kehidupan teknologi. Nah, dalam karakteristik dunia yang diciptakan dan dimediasi, ini tentunya telah berevolusi secara historis. Jadi dari praktik budaya, dia akan berubah menjadi sumber munculnya teknologi modern. Nah, karakteristik dari teknologi modern ini itu mengutamakan adanya penciptaan pengaturan yang kompleks terhadap kekuatan sosial yang terlalu menentukan tindakan dan makna. Kata terlalu di sini mengartikan satu yang banyak ya, jadi banyak mempengaruhi begitu tindakan dan makna dalam kehidupan kita di dunia ini maupun dalam sudut pandang masyarakat. Nah, hal ini menjadi sesuatu hal dilematis ya, situasi dilematis di mana ada transisi-transisi atau pergantian yang terjadi, yang mana dulu ada pertanian, sekarang digantikan oleh agribisnis mekanis. Lalu dulu kita jalan kaki atau bersepeda, sekarang kita digantikan dengan jaringan transportasi umum, darat, udara, maupun laut. Terus dalam bukunya juga penulis mengungkapkan praktek kedokteran yang semakin kompleks, di mana ada pengobatan-pengobatan alternatif yang muncul di profesi kesehatan arus utama. Lalu ada pun seperti berita atau koran, itu sekarang digantikan dengan e-zine atau e-book, atau juga pop-up iklan di situs-situs internet, seperti itu. Nah, nyatanya di dalam sistem teknologi ini, masyarakat semakin terbiasa atau bahkan menyesuaikan diri. Di sini disebutkan bahwa orang-orang ada di ruang-ruang yang sudah dibangun dan mereka telah menyesuaikan diri dengan dunia ini sebagaimana adanya. Dan itu terasa pada kehidupan kita sekarang bahwa perkembangan zaman ini semakin kita bersifat adaptif begitu. Jadi dari yang mulanya mungkin tidak terlalu modern, tetapi sekarang dengan adanya teknologi kita dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal atau bahkan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Terus dunia teknologi adalah dunia yang terus berubah, tetapi selalu berubah dalam satu arah. Begitu. Menuju kontrol yang dilakukan dengan perluasan penglihatan dan keterhubungan elektronik melalui ruang, yaitu melalui tindakan di kejauhan. Contohnya teman-teman tindakan kejauhan ini CCTV. Nah, di sini kan ada kontrol sosial yang terjadi bahwa kita terus diawasi. Jadi kalau dalam bukunya penulis menuliskan CCTV ini memperluas kontrol terpusat polisi. Namun adapun aspek telekomunikasi yang menjauhkan individu dengan partisipasi dengan dunia sosial. Nah, teknologi dan media yang baru ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk itu, karakteristik teknologi dalam bentuknya yang kontemporer tidak semata-mata berasal dari teknologi itu sendiri. Sebaliknya, atribut teknologi terikat pada sistem sosial lain dan ideologi, pemikiran, dan representasi. Jadi sifatnya sungguh sangat menyeluruh. Demikian. Kemudian bahasa teknologi. Di poin pertama ada kesenjangan yang signifikan terus berkembang antar dunia sosial yang ada dan teknologi. Saat teknologi masuk dan mengubah dunia, teknologi juga mengubah persepsi serta pemikiran dunia. Sebaliknya, ada hubungan dialektis antara struktur makna dan ekspresi konflik teknologi. Dengan demikian, kesenjangan yang signifikan terus berkembang antar dunia sosial yang ada dan teknologi. Kesenjangan ini dengan cepat dijembatani oleh transfer istilah dan konsep teknis ke dunia sosial, sehingga membawa adaptasi sosial dengan kebutuhan teknologi. Teknologi secara dramatis mengubah pemahaman kita tentang dunia, baik dengan menjadi objek dunia maupun dengan mengasimilasi bahasa ke dalam tujuan dan nilai-nilainya. Pada awal era elektronik, kita telah beralih untuk melihat informasi sebagai sesuatu yang memiliki esensi kebenaran di dunia. Dengan kata lain, dunia telah terstruktur oleh teknologi, sehingga mengubah fungsi bahasa simbolik dengan cara mempergunakan kegunaannya bagi kehidupan manusia.
Kemudian poin kedua, Elon mengamati bahwa sistem teknologi adalah alam semesta yang nyata, yang membentuk dirinya sebagai sistem simbolis. Dengan demikian, dunia sudah tersusun dengan bentuk-bentuk yang teratur dalam sistem teknologi. Sistem teknologi memperkenalkan perkembangan di luar tradisi masyarakat lokal yang dianggap mengganggu, sehingga pemahaman teknologi sendiri mendapat pandangan negatif dan dianggap tidak maksud dalam masyarakat. Ketegangan yang hadir akibat munculnya teknologi modern ini akhirnya terbukti tidak berpengaruh di kehidupan. Ketegangan ini muncul di antara dua sistem simbolik, yaitu berasal dari rasionalitas teknologi dan berasal dari keberadaan manusia yang berpusat pada sejarah pemikiran keagamaan, estetika, dan filosofinya. Kemudian poin berikutnya mengenai kedudukan bahasa terhadap teknologi tidak hanya muncul dalam bahasa resentrasional, tetapi juga menanamkan mode tradisional pengorganisasian dunia lainnya. Henry Adam berpendapat bahwa konflik yang diciptakan oleh pandangan dunia tentang rasional intermental untuk manusia secara eksplisit mengakui bahwa dalam kerangka filosofi berlawanan serta tidak rasional. Jika perlawanan terhadap situasi saat ini menghasilkan kekalahan atau kebuntuan, maka respon lain terhadap efek teknologi mungkin merupakan bentuk lain dari pelarian. Manusia tidak ada pilihan lain selain menerima teknologi dan mencari pengalaman melalui teknologi untuk mengatasi ketidakcukupan bahasa tradisional dan normatif. Kita masuk pada poin sosial dan diri. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwa teknologi telah mengubah dunia dan bahasa yang kita pahami dengan memanipulasi secara simbolis. Akibatnya hubungan institusi sosial berubah dan subjektif orang yang ada dalam hubungan ini juga berubah. Perubahan tersebut memiliki implikasi yang mendalam mengenai keterlibatan sosial, individu, dan etika. Berikut upaya untuk menjelaskan perubahan teknologi ke dunia sosial. Poin pertama, aras lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga budaya lama rupanya masih tersandung untuk menjalani hidup baru. Semua lembaga lama krisis dalam menerjemahkan ide-ide dan keyakinan sosial pada masa kini. Sekolah, universitas, gereja, pengadilan hukum, kepolisian, dan lembaga lainnya yang dibentuk dan dikembangkan sebelum munculnya sistem teknologi sedang berjuang untuk menemukan kembali jati diri mereka. Usaha menciptakan jati diri ini dapat dilihat seperti gereja yang mendirikan situs web atau pembuatan undang-undang yang mencoba membuat undang-undang kebijakan baru tentang kekayaan intelektual. Beberapa lembaga cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan teknologi. Namun, lembaga-lembaga lain secara sosial hanya mampu mempergunakan sistem teknologi dalam hal meminjam metodologi moral dalam bentuk kekuasaan zaman sekarang sehingga kontribusi pada keteraturan sosial. Kemudian poin kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial yang sedang berlangsung, tindakan simbolisasi sosial dan pertukaran pengakuan simbolis menurut Matt dan Blumer. Menurut mereka, seseorang itu dapat dikatakan sudah modernis tinggi karena merupakan hasil produk dari keterlibatannya dalam kegiatan sosial yang sedang berlangsung, tindakan simbolisasi sosial, dan pertukaran pengakuan simbolis. Memang benar diri dalam modernis tinggi itu sudah muncul, tetapi tidak memiliki kerangka pemikiran yang akan memberi mereka stabilitas, sejarah sosial, yang akan memberi mereka praksis politik, dan landasan dalam bahasa. Diri dalam modernis tinggi itu baru akan mengerti ketika sebagian pengambilan bahasa dan rasionalitas teknologi yang muncul kemungkinan baru untuk berada di dunia teknologi dan sekaligus mencari tahu mengenai teknologi yang terus diperbarui. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kita hidup berdampingan di antara dua dunia, yaitu dunia pengalaman hidup yang nyata didasarkan untuk waktu yang lebih lama dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan dunia resentasi. Namun, ketika sosial semakin menjadi resentasional dan ditransformasikan menjadi pengalaman estetis, maka diri sendiri itu bersama pengalaman juga akan ditransformasikan. Kemudian poin ketiga, diperlukan metafora baru untuk menggantikan metafora manusia yang sekarang sudah usang. Jika interaksi kita dengan dunia tidak lagi langsung, maka begitu pula juga hubungan kita dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah begitu merubah subjektivitas dan objektif persepsi kita, seperti yang dikatakan Haraway bahwa metafora baru diperlukan untuk menggantikan metafora kemanusiaan yang sekarang sudah usang. Dengan kata lain, kehidupan manusia dapat diandaikan setengah manusia dan setengah mesin. Diri yang diciptakan dalam realitas resentrasional media elektronik mungkin memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda secara mendasar dari diri yang dielaborasi dalam kebersamaan dengan orang lain. Namun masalah teoritis yang menarik dan dihadapi setiap studi teknologi komunikasi mengarah pada sejauh mana virtualitas teknologi menjadi domain sosial baru, sejauh mana mengubah dunia pengalaman pribadi
kekuasaan, dan tindakan sosial. Mungkin ada banyak cara di mana orang-orang mengubah, menolak, dan menciptakan budaya lokal dari unsur-unsur produksi komunitas global modern. Tetapi mereka terikat dan diawasi oleh batasan-batasan lembaga yang telah dibuat, sehingga semua orang dan berbagai lembaga seperti menegakkan hukum. Baik, pada poin yang pertama, yaitu penemuan literasi konstan atau teknologi menghilangkan esensi budaya yang asli. Baik, dengan adanya literasi konstan atau teknologi, membuat budaya yang asli seakan hilang dan tergantikan oleh teknologi, di mana pada saat ini kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan dalam penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari, karena untuk mengimbangi kemajuan zaman, sehingga budaya yang lama seperti sopan santun, ramah, meminta maaf, memaafkan, meminta tolong, sudah tidak dibutuhkan dalam diri manusia. Sehingga di zaman yang maju ini tidak heran lagi jika kita melihat seorang anak kecil dapat bermain dan bertingkah seperti orang dewasa, di mana sewajarnya belum pantas untuk dilakukan. Sehingga kehilangan budaya lama seperti beradab kepada manusia lain itu sudah hilang dan digantikan oleh harus melek akan teknologi atau komputer. Di poin kedua yaitu kecepatan, efisiensi, dan modernitas memungkinkan dapat merusak makna dan keterikatan antara manusia dan dunia mereka. Di sini saya akan menjelaskan dengan adanya alat komunikasi yang modern membuat makna dan keterikatan antar manusia akan rusak, sebab manusia lebih nyaman dengan dunia sosial media mereka, di mana seseorang akan kehilangan bercengkrama secara langsung atau berbicara secara langsung. Bahkan seseorang yang sering chattingan secara media sosial terasa kikuk atau bahkan kaku ketika mereka bertemu lawan bicara dalam sosial media secara nyata. Sehingga hal yang seperti inilah yang akan merusak makna dari keterikatan antar manusia dalam berhubungan secara nyata. Di poin yang ketiga, yaitu dengan adanya teknologi, manusia tidak lagi memiliki privasi. Jelas, karena setiap zaman sekarang, ketika seseorang sedang melakukan sesuatu atau berpergian ke tempat yang ingin dituju, mereka secara sadar membagikan secara online, dan orang lain dapat melihatnya melalui media sosial. Sehingga apapun yang kita lakukan akan diketahui oleh orang lain, dan hal tersebut tidak lagi bersifat privasi bagi diri kita sendiri, sebab apa yang kita lakukan atau kita inginkan diketahui oleh khalayak publik. Bahkan dalam kasus ini, sebagai contoh lainnya adalah seperti KTP saja sudah berbentuk elektronik, di mana orang lain atau orang yang memiliki teknologi canggih dapat melacak atau bahkan dapat mengetahui identitas kita secara utuh. Kemudian di poin yang keempat, dengan berkembangnya teknologi seperti iklan yang ada di radio, TV, media massa menjadikan standar gaya hidup bagi masyarakat. Nah, di sini dengan adanya sebuah iklan yang muncul pada TV, radio, dan media sosial, suatu produk yang akan menjadi standar gaya bagi masyarakat. Contoh, ketika influencer yang sedang mempromosikan suatu barang yang memiliki, di mana mereka influencer ini memiliki banyak pengikut, di mana suatu barang yang mereka promosikan akan secara tidak langsung barang tersebut menjadi suatu gaya hidup dan menjadi trendsetter di kalangan masyarakat, dan hal tersebut menjadikan standar gaya hidup seseorang. Seperti contoh ketika influencer secara tidak langsung membagikan kehidupan sosial mereka dengan bergaya memakai handphone atau pakaian yang sering mereka pakai, itu menjadikan pengikut mereka secara langsung mengikuti mereka dan menjadi gaya atau lifestyle bagi kehidupan masyarakat. Pada poin yang kelima, kehidupan menjadi tontonan yang menghibur. Nah, di sini dalam kehidupan saat ini, kehidupan adalah sebuah hiburan atau tontonan yang menarik untuk dilihat dan menjadikan kehidupan sebagai sebuah hiburan yang sangat diinginkan oleh orang lain. Contoh, kita sering mengupload sebuah cerita ke media sosial dan ditonton oleh sejumlah orang yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi hiburan bagi orang lain yang menonton dalam media sosial. Contoh lainnya adalah seperti influencer Nagita dan Raffi Ahmad yang mereka membuat Rans Entertainment dan membagikan cerita kehidupannya di media YouTube, di mana mereka dengan sengaja membagikan kisah kehidupan mereka dan menjadikan tontonan publik yang bahkan berjuta orang merasa terhibur oleh hal tersebut. Kemudian di poin yang keenam, yaitu hipernyata atau hyperreality, di mana keadaan atau cerita yang dibagikan melalui media TV, YouTube, dan media sosial lainnya berbentuk teknologi yang dianggap nyata dan beneran terjadi pada apa adanya, padahal dalam membuat cerita tersebut terdapat kecurangan atau melebih-lebihkan sesuatu hal agar dapat dilihat oleh publik sebagai sesuatu yang realita. Lebih lagi terhadap sebuah berita yang dibuat secara nyata, padahal jika dikritisi, berita tersebut tidak benar adanya. Namun karena dibagikan dengan kabar berita seperti media sosial dan sehingga membuat berita tersebut tersebar luas yang membuat masyarakat percaya dengan berita bohong tersebut atau dapat dikatakan hoax.
akan membahas mengenai oralitas kontemporer, pemerolehan bahasa daerah, dan juga politik serta bahasa. Oralitas kontemporer atau oralitas baru merupakan sebuah teknologi, dalam hal ini literasi, yang tertulis maupun tercetak, namun masih asing bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Oralitas kontemporer sendiri berkaitan erat dengan studi secara lisan yang ditinjau dari beberapa aspek. Poin selanjutnya adalah pemerolehan bahasa daerah. Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam pembentukan budaya-budaya peradaban dunia. Melalui bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kehidupan akan terus-menerus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dan bahasa diartikulasikan di dalam konteks kehidupan sosial manusia secara ekspresif atau kita mengenalnya dengan budaya lisan. Dan yang selanjutnya adalah politik dan bahasa. Bahasa dan politik memiliki kaitan yang tidak terpisahkan, oleh karena melalui bahasa, politik ada untuk disampaikan. Dan selanjutnya adalah bagaimana politik disampaikan juga melalui bahasa yang dipakai oleh kalangan masyarakat di dalam kehidupan sosial sehari-hari maupun di dalam kehidupan kalangan tertentu. Salah satu contohnya adalah di dalam budaya Yunani kuno terdapat beberapa kisah yang tidak hanya diceritakan atau ditulis untuk dinikmati satu kali saja, namun di dalam hal tersebut juga mengandung sebuah nilai yang memberitahukan kepada masyarakat ataupun manusia siapa mereka, bagaimana mereka bisa ada, kemudian apa yang dapat menjadi toladan di dalam hal tersebut. Dan kemudian berangkat dari kisah-kisah tersebut yang dikomunikasikan dengan bahasa dalam berbagai macam cara, dengan demikian makna dan realitas dapat ditemukan melalui bahasa yang kemudian hadir membentuk hubungan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman, kita masuk dalam materi menulis, yang dimana materi menulis ini adalah kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media. Nah, dalam materi menulis ini sangat ditekankan untuk kita yang berada di zaman yang maju ini, karena dengan menulis kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat mengetahui informasi-informasi dari orang lain. Contohnya seperti penulis. Mereka sebagai penulis menceritakan semua apa yang mereka ketahui tentang dunia ini. Sehingga kita, si pembaca, dapat mengetahui apa saja yang terjadi di dunia kita ini. Nah, penulis yang kedua ialah penulis Alkitab, yang dimana kita ketahui penulis Alkitab ialah para nabi. Yang dimana para nabi ini menulis di Alkitab adalah tentang kisah perjalanan kehidupan Yesus, mulai dari ia kecil sampai ia mati kembali. Sehingga kita sebagai orang percaya yang membaca Alkitab ini semakin mengerti dan semakin memahami tentang kisah perjalanan kehidupan Yesus itu seperti apa. Nah, yang kedua kita masuk dalam penggunaan awal penulisan, yang dimana penggunaan awal penulisan ini adalah ejaan, yang dimana ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Dibilang penulisan huruf, ya kita harus dikenali dulu, mulai dikenali huruf A sampai Z, sehingga kita dapat merangkai kata per kata. Setelah kita mengetahui itu, barulah kita diajari dengan penggunaan tanda baca yang benar, sehingga kita dapat menulis kata-kata yang benar dan kata-kata ejaan yang baku menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, teman-teman, akan dilanjutkan oleh teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Immanuel Priwira Satria Silai, NIM 712019-245. Di sini saya akan membahas keterikatan Plato dengan hal membaca dan menulis. Banyak literasi Plato yang dipakai untuk hal membaca dan menulis. Dan Platonis merupakan pendukung terbesar dalam literasi Plato. Mengenai bentuk-bentuk Platonis yang berada di balik semua pengetahuan adalah satu jenis ide eksternal dan sejarah, filosofi, kebenaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang diperoleh dengan cara melalui meditasi. Tetapi teknik baru untuk memanipulasi bahwa mengikuti pola membaca tubuh menjadi kepentingan baru, yang dimana sebuah paradoks yang tampak dalam pemikiran Plato menyangkut ide-idenya tentang menulis. Mungkin karena partisipasi yang diberikan Plato, ada yang memberikan identifikasi sosial bagi orang-orang yang telah disediakan bentuk-bentuk puitis. Lebih lanjut, pengetahuan
Plato yang ditulis adalah pengetahuan yang diinternalisasikan, yang diperoleh melalui pikiran dan meditasi. Dan model pengetahuan semacam itu menunjukkan hubungan bahwa tubuh fisik harus mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, setelah mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana awal penerimaan dan penggunaan tulisan, pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses kata atau ucapan yang berpijak pada interaksi manusia bisa disimpan informasinya dengan cara menulis sebagai pelengkap dan catatan. Tentu saja sesuatu yang sangat baru diperkenalkan oleh pemikiran manusia dengan menulis dan membaca. Pada waktu itu, lembaga-lembaga sosial seperti pengadilan hukum juga lambat mengadopsi penggunaan tulisan secara luas. Dan ketika mereka menggunakan tulisan, penggunaan ini selalu berdampingan dengan bentuk lisannya. Oleh karena itu, jumlah teks dan pemaparan terhadap bacaan terbatas. Kemudian, perubahan teknologi terus dilakukan pada tulisan, yang meningkatkan keabadiannya dan menambah kemudahan penggunaannya, terutama sebagai referensi. Sementara itu, orang Yunani lebih menyukai papirus yang diimpor dari Afrika untuk permukaan tulisan mereka, dan orang Romawi sangat memperluas penggunaan perkamen sebagai permukaan tulisan mereka. Perkamen ini jauh lebih tahan lama daripada papirus, dan lebih tahan terhadap cuaca basah dan iklim dingin di Eropa. Teknologi kedua adalah meluasnya penggunaan kodeks dalam bentuk buku. Bentuk kodeks buku memungkinkan seseorang untuk membuka halaman atau bagian yang dicari tanpa harus membuka gulungan dari ujung dan menelusurinya. Media utama di abad pertengahan terus menjadi perkamen. Meskipun kertas diperkenalkan ke Eropa setidaknya pada abad ke-12 oleh pedagang Arab yang berpergian dari Cina, orang-orang lebih senang untuk menggunakan perkamen ini karena awalnya mereka curiga dengan bahan baru dan tidak pasti akan ketahanannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan perkamen. Lalu di tahun-tahun berikutnya penggunaan kertas sangat meluas dan mulai diproduksi di Eropa. Pada akhir abad ke-13, kertas sebagian besar telah menggantikan perkamen sebagai media untuk buku tersebut. Jika bahasa lisan terjadi dalam lingkungan sosial, demikian juga membaca buku, dan dalam banyak kasus menulis buku. Integrasi keterampilan lisan lama ke dalam bentuk-bentuk yang baru dituntut suatu pendekatan terhadap kumpulan sastra yang membantu dalam perkembangan teknik untuk menyeimbangkan kelisanan dan literasi ke tingkat yang lebih baik lagi. Ya, selanjutnya adalah penafsiran. Penafsiran ini menekankan pada pemahaman yang didasarkan pengetahuan mendalam tentang literatur. Dan untuk itu, seseorang harus bisa mengetahui tata bahasa, retorika, sejarah, dan semua disiplin lain yang dapat memberikan informasi. Membaca memungkinkan seseorang untuk membayangkan bahwa pengenalan dan identifikasi dengan penulis seperti dengan orang lain masih mungkin. Tetapi satu-satunya cara di mana pembaca dan penulis dapat muncul dalam lingkup keberadaan bersama adalah melalui internalisasi pembaca terhadap penulis. Tanpa proses ini, pembaca harus mengandalkan interpretasi untuk memahami maksud, dan interpretasi ini bergantung pada strategi sosial membaca dan penafsiran yang mulai berkembang pada waktu itu. Teknologi lain yang muncul dari perubahan kondisi sosial ini adalah termasuknya muncul birokrasi dan universitas, dan kebutuhan untuk mengelola perpustakaan yang berkembang, kanselir, dan korespondensi. Tentu saja peningkatan jumlah buku dan makalah membutuhkan sistem manajemen yang lebih efisien, tetapi juga menyebabkan sistem fisik untuk menghubungkan bagian-bagian terkait dari teks yang berbeda satu sama lain. Kemudian, bibliografi mulai muncul pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, tetapi penggunaannya berubah. Sekarang bibliografi serta indeks digunakan sebagai metode referensi silang baik untuk kitab suci maupun karya lainnya sebagai bentuk awal. Nah, teknologi fisik seperti tata letak halaman dan skrip yang semakin seragam berkontribusi pada bentuk visual dari perubahan pemikiran ini. Dalam perkembangannya sebagai sebuah abstraksi, buku sebagai petunjuk pikir. Nah, teman-teman, berikutnya adalah mencetak. Banyak perubahan yang dibawa oleh media cetak, yang terjadi secara perlahan dan berabad-abad. Kemudian, batas-batas linguistik ditetapkan ketika buku-buku diterbitkan dalam bahasa lokal daripada bahasa Latin. Perubahan yang paling cepat terjadi adalah percepatan pesan tertulis melalui masyarakat dan banyaknya bahan tertulis yang tersedia. Pamflet dan lembar lebar diproduksi dengan kecepatan dan kelimpahan yang sedemikian rupa. Meskipun percetakan membantu para sarjana di berbagai bidang, secara keseluruhan tidak dapat dikatakan mempercepat penerimaan ide atau pengetahuan baru. Sejak sekitar tahun 1600-an, tulisan memiliki status yang ambigu di dunia, beroperasi sebagai perusak kebaikan alam, namun sekarang tulisan sebagai pembebas dari kebodohan. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
perubahan yang paling cepat di masyarakat adalah kecepatan tersebarnya pesan tertulis dan banyaknya bahan tulisan yang tersedia. Buku, pamflet, dan lembar-lembaran lainnya diproduksi dengan kecepatan dan kelimpahan sehingga perang propaganda meletus pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pengaruh peningkatan buku dan pamflet bukanlah peningkatan umum dalam pengetahuan universal. Papre dan Martin mengatakan bahwa meskipun pencetakan membantu para sarjana di beberapa bidang, namun secara keseluruhan hal ini tidak dapat dikatakan mempercepat penerimaan ide atau pengetahuan baru. Bahkan setelah penemuan baru dibuat, mereka cenderung diabaikan dan ketergantungan terus ditempatkan pada otoritas konvensional. Nah, kisaran tahun 1600-an, tulisan memiliki makna yang ambigu. Artinya, ketidakpastian tentang hubungan antara tulisan dan lisan mencerminkan ketidakpastian tentang hubungan tanda dan penanda untuk mencerminkan sesuatu yang nyata. Menulis menjadikan penanda sebagai sesuatu yang kasat mata. Artinya, penanda yang secara jelas berdiri antara kesadaran dunia dan menciptakan kesadaran yang tak terbantahkan, bahwa bahasa kini tidak lagi memperlakukan dunia nyata itu sendiri, tetapi hanya penanda untuknya. Nah, pada akhir abad ke-12, teknologi bahasa tentu berubah dengan pembaca skolastik menjadi pemindai, pengumpulan, perhitungan, dan pencetakan ide-ide yang tidak menempatkan kehadiran Tuhan. Pemikiran modern awal menjadi jelas tak terhindarkan, dan sekarang ini hanya menjadi informasi. Kehadirannya ternyata dirindukan. Dan di dunia kontemporer adalah tempat di mana pengetahuan populer terdiri dari hal-hal sepele, fakta terpisah tentang olahraga, selebriti, dan kepribadian. Ya, setelah tadi kita telah membahas berkenaan dengan beberapa sejarah perkembangan teknologi komunikasi, yang dimana dalamnya kita membicarakan perihal budaya lisan, budaya tulisan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada bab kali ini, di bagian bab 3, dalam buku yang dipakai untuk mempresentasikan materi kali ini, dengan judul The Trajectory of the Image, atau bisa kita katakan sebagai arah atau semacam jalur langkah dari perkembangan gambar. Nah, bab kali ini membicarakan tentang bagaimana teknologi komunikasi memanfaatkan media gambar dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia. Dimulai dari penggunaan gambar pada mulanya, dan hubungannya dalam kehidupan sosial sampai bagaimana akhirnya masyarakat sosial pada saat ini memaknai gambar itu. Pada awalnya, fungsi gambar ialah untuk memberikan gambaran dari sesuatu yang tidak nyata pada suatu kehidupan yang nyata. Hanya saja seiring berjalannya waktu, fungsi dan arti gambar beralih menjadi semacam sudut pandang baru, karena bisa mengabadikan momen atau pengalaman dalam waktu yang tentu dapat dipercaya. Perkembangan teknologi komunikasi yang kian cepat dengan memanfaatkan media gambar itu juga mempengaruhi kesadaran dan cara pandang manusia dalam melihat suatu gambar, menjadikan gambar sebagai representasi dari sesuatu. Dalam kehidupan kita saat ini, sesuatu tersebut dapat kita katakan sebagai iklan. Fungsi gambar yang telah beralih menjadi produk dari suatu produksi, atau secara sederhana dapat kita katakan yang berfungsi sebagai pemicu kesadaran palsu atau keinginan semu kita sebagai manusia untuk dapat memproduksi suatu produk. Bukan hanya itu, bahkan gambar yang dimaknai sebagai karya-karya seni besar sudah tidak dilihat lagi dari keindahannya, tetapi gambar dijadikan semacam acuan sebagai penanda kekayaan dan kekuasaan. Kehidupan sosial kita sebagai manusia telah dikapitalisasi, sehingga mengubah kesadaran dan cara pandang kita dalam melihat media gambar itu. Perkembangan teknologi informasi melalui media gambar sebagai iklan dan menggantikan kata-kata betul-betul merubah kesadaran dan cara pandang kita dalam melihat gambar. Dalam kehidupan kini, gambar dilihat juga sebagai logo atau identitas dari sesuatu, menggantikan kata-kata tanpa merubah makna dari kata tersebut. Sebagai contoh, semisal kita melihat gambar centang, bukan berarti memiliki arti bahwa agenda-agenda yang telah kita kerjakan kita beri tanda checklist, tapi kita lebih memaknai hal tersebut sebagai semacam identitas dari suatu produk, yaitu produk Nike. Itu sebagai bentuk contoh. Yang menarik bagi penulis di sini, yang menarik ialah bahwa perkembangan teknologi dan informasi melalui media gambar tidak bisa dipungkiri atas ciptaan manusia, atas dasar kesadaran manusia. Tetapi sangat disayangkan ketika apa yang telah diciptakan manusia justru malah membuat
kesadaran manusia tunduk padanya. Mungkin untuk dapat lebih jelas memahami materi kita kali ini, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya kita masuk pada bagian waktu, narasi, dan gambar. Nah, pada bagian waktu, narasi, dan gambar ini nanti ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini, biasanya para seniman menggabungkan waktu dari subjek dengan kerangka waktu mereka sendiri melalui representasi artistik yang menggambarkan tokoh-tokoh penting agama ataupun latar belakang dari seniman itu sendiri. Nah, penyusunan kembali detail ke dalam pengaturan lain ini tidak dipandang sebagai penipuan atau distorsi. Itu hanyalah satu cara untuk menyatukan masa kini dengan masa lalu dalam membuat masa lalu menjadi akrab dengan kekinian. Nah, itu juga merupakan cara penulis masa kini ke dalam narasi dan peristiwa sejarah besar di masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin keabadian gambar. Nah, pada poin keabadian gambar ini, waktu dan nyata dimanipulasi melalui gambar itu sendiri. Standarnya untuk potret di abad pertengahan itu adalah pose. Nah, pose ini adalah suatu tradisi yang berlanjut hingga sekarang dalam pengambilan potret untuk acara pernikahan, untuk potret keluarga maupun potret-potret lainnya yang diambil untuk memperingati suatu peristiwa. Nah, efek estetika pose adalah menghilangkan temporalitas dari gambar itu sendiri. Di sini justru kita lihat yaitu keabadian gambar lebih penting daripada penyampaian waktu ataupun momen tersebut. Poin yang ketiga itu mengenai pentingnya suatu momen. Nah, pentingnya suatu momen ini berasal dari apa yang sudah dipilih untuk dirasakan. Untuk melihat pentingnya suatu momen ini dapat dilihat dari 2 cara. Yang pertama yaitu secara luas, mengambil seluruh bidang penglihatan. Yang kedua yaitu secara sempit, yang berfokus pada beberapa detail tertentu saja. Namun keduanya itu sangat penting, tetapi berasal dari sudut pandang yang berbeda. Poin yang terakhir yaitu penangkapan foto. Nah, foto tidak menangkap sikap atau hubungan kesadaran terhadap objek, namun sebaliknya, foto langsung mengarah kembali kepada objek itu sendiri. Nah, pandangan ke dalam posisi estetika baru untuk kesadaran. Kebutuhan sosial dalam fotografi. Kebutuhan sosial dalam fotografi berkembang awalnya ketertarikan manusia untuk mendokumentasikan dunianya, sehingga hal ini menjadi perhatian banyak orang pada waktu itu. Seiring bertambahnya waktu, mereka membuat teknologi yang menyatu dengan fotografi, sehingga praktik fisik fotografi dan teknologi seni yang meletakkan dasar bagi realisme bahwa fotografi dapat berkembang di konteks sosial masyarakat luas. Awal mulanya kemunculan fotografi dalam kehidupan sosial yang ditemukan oleh tokoh dari Prancis yaitu Daguerre dengan metodenya yang dikenal waktu itu dengan daguerreotype yang merupakan alat fotografi komersil pertama di Prancis yang ditemukan di sekitaran tahun 1910 sampai 1939. Alat pertama kali yang digunakan yaitu kertas yang dipasang langsung dengan lempengan tembaga dan perak sehingga menghasilkan gambar pada waktu itu. Sehingga hal itu menjadi perhatian dari Prancis dan terdengar sampai ke Inggris maupun sampai benua Amerika dan hingga saat ini berkembang. Metode Daguerre ini memiliki kelemahan sebagai sistem praktis fotografi. Model fotografi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan fotografi muncul tidak hanya dalam wacana dan praktik artistik saja, tetapi juga dalam kegiatan wacana ilmiah. Sehingga manifestasinya dalam fotografi dilakukan dengan eksperimen yang ada. Sehingga studi-studi yang dikembangkan juga berpengaruh dalam sosial, potret keluarga, ekosistem, atau objek studi ilmiah. Karena rasa ingin tahu dari manusia sangat tinggi terhadap gambar dan seni. Dari hal tersebut, banyak model fotografi yang berkembang dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Metode-metode dari awal kemunculan fotografi hingga sampai pada saat ini. Gambar-gambar yang dapat dinikmati oleh manusia dari awal kemunculannya hingga sampai saat ini memiliki banyak proses dan metode yang ada. Yang pertama, dari awal munculnya menggunakan lempengan kertas dengan perak dan tembaga. Yang kedua, munculnya kamera digital yang tersedia sehingga lebih praktis digunakan oleh manusia. Serta yang terakhir, kemunculan kamera serta album sehingga manusia tersebut bisa langsung mengambil foto dan melihat hasilnya dan disimpan untuk menjadi kenangan ataupun pemaknaan lebih dalam dirinya. Sehingga hal tersebut membantu manusia. Konteks estetika fotografi awal. Fotografi tidak secepat itu mendapatkan popularitas dari perhatian manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti sebuah media yang sangat cepat maju. Tetapi, latar belakang dari fotografi ini adalah melihat bagaimana keindahan dari alam dan seni yang diabadikan melalui sebuah gambar. Sehingga manusia tersebut mengekspresikan dirinya
melalui gambar tersebut. Itulah konteks estetika fotografi awal, yang hanya digunakan sebagai kenikmatan untuk menikmati alam semesta dan berkembang menjadi wacana perkembangan dari ilmiah yang ada.